Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lucy Agustina, PIN 173.012. Di sini saya mengambil topik PKL mengenai sistem informasi stok barang, di mana dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu ada Pak Dasri Aldo, lalu ada Pak Dedi dan Pak Munir selaku penguji. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Inventory Stok Barang Berbasis Web pada brand MY. Di sini studi kasusnya yaitu di Mentari Mega Mall Batam. Kita masuk di bab yang pertama, yaitu ada bab pendahuluan. Di sini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di latar belakang masalah ini, yaitu brand MY ini masih mengalami kendala, yaitu pada saat proses pencatatan laporan, yaitu pada saat perhitungan laporan inventory stok barang. Ia dilakukan masih secara manual dengan menggunakan kertas form stock of name dan alat tulis lainnya. Maka dari itu, untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam proses pembuatan laporan inventory, diperlukannya sebuah sistem informasi yang berbasis web dan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan si user. Di rumusan masalah ini yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan singkat dan jelas mengenai penelitian tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana kita merancang sistem informasi pada stok barang brand MY. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan sistem informasi inventory tersebut pada brand MY dengan tepat. Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi inventory tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Lalu di poin ketiga ada batasan masalah, yaitu ruang lingkup masalah ya. Di sini ada 3, yaitu ada penelitian ini dilakukan hanya di salah satu brand saja, yaitu brand MY, dan di satu web store. Lalu yang kedua, penelitian ini hanya menangani laporan pengelolaan stok barang yang ada. Lalu yang ketiga, laporan stok barang hanya dilakukan selama 1 bulan periode. Tujuan penelitian ini untuk membuat sistem informasi stok barang agar dapat mengurangi kesalahan dalam pembuatan laporan. Lalu kita merancang sistem informasi tersebut agar dapat mempermudah proses administrasi laporan akhir bulan. Yang ketiga, kita dapat menerapkan sistem tersebut agar dapat membuat suatu atau proses laporan. Dan yang keempat adalah efisiensi dalam segi waktu pencatatan dan ketepatan dalam perhitungan stok barang. Manfaat dari penelitian ini, kita dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan. Lalu yang kedua, kita dapat mempermudah dalam proses pencatatan stok barang biar lebih tepat dan juga akurat. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dan yang keempat, sistem informasi ini nantinya bisa diimplementasikan pada user. Poin 16 yaitu sistematika penulisan. Di sistematika penulisan ini terdiri dari 6, yaitu ada bab pertama pendahuluan, dan yang bab kedua landasan teori. Ini merupakan pendapat atau pengertian menurut para ahli ya. Lalu yang di bab ketiga ada metodologi penelitian, ini berisi kerangka kerja. Lalu yang keempat ada analisa dan perancangan sistem. Ini berisi mengenai atau menjelaskan tentang laporan stok barang hingga metode-metodenya seperti apa. Dan yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ia menjelaskan tentang gambaran beserta sistem yang berjalan pada perancangan tersebut. Dan yang keenam ada penutup. Ini biasanya berisi kesimpulan dan saran. Kita masuk di bab kedua dalam landasan teori, yaitu ada rancang bangun sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, UML, sistem inventory, website, dan database. Itu poin-poinnya tadi ya. Di bab yang kedua ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai rancang bangun. Jadi rancang bangun ini merupakan tahapan awal sebelum kita melakukan perancangan sebuah sistem informasi. Di sini pengertian sistem informasi yaitu komponen atau variabel-variabel atau bagian-bagian yang saling berkaitan atau saling berkesinambungan, di mana ia membentuk suatu rangkaian proses kegiatan dengan tujuan akhir yaitu memperoleh sasaran yang tepat dan sesuai.
Kita masuk di karakteristik sistem. Karakteristik sistem ini ada 8, yaitu ada komponen atau bagian-bagian. Jelas ya. Yang kedua ada batasan sistem atau boundary atau ruang lingkup. Yang ketiga ada lingkungan luar atau environment. Ini biasanya berpengaruh terhadap sistem operasi. Lalu yang keempat ada interface, yaitu penghubung sistem atau perantara antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Lalu yang kelima ada input, lalu ada output yang keenam, dan yang ketujuh proses, lalu yang kedelapan sasaran sistem atau yang biasa disebut dengan goal atau tujuan. Pengertian informasi. Pengertian informasi ini dapat disimpulkan yaitu sekumpulan data yang sudah diolah dan dapat disajikan untuk pengambilan keputusan. Jadi dari data tersebut yang sudah diolah itu dapat menghasilkan sebuah informasi. Kualitas informasi ini sebenarnya banyak, cuma di sini saya mengambil yang poin-poin yang lebih intinya aja, yaitu di sini ada akurat, relevan, dan tepat waktu. Akurat di sini yaitu maksudnya berdasarkan fakta-fakta, lalu ada relevan yaitu kita dapat informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat digunakan dengan baik. Lalu yang ketiga ada tepat waktu, berarti sesuai dengan waktu kejadian atau proses yang terjadi. Lalu ada sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi ini yaitu bersama dengan pengertian sistem tadi, yaitu komponen atau elemen dan bagian-bagian yang saling berkesinambungan secara sistematik dengan tujuan agar ia dapat berjalan searah dan nantinya dia akan mendapatkan atau menghasilkan sebuah tujuan. Komponen sistem ini yaitu ada perangkat keras atau hardware, lalu ada perangkat lunak software, lalu ada manusia atau people atau pengguna, lalu yang keempat prosedur atau tata cara, dan yang kelima ada data, ini sebagai perantara antara manusia dan juga si mesin sehingga terjadinya atau mendapatkan suatu proses pengolahan data bisa terpenuhi. Lalu yang keenam ada jaringan komputer dan telekomunikasi. RPL, rekayasa perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak atau software ini merupakan proses yang dioperasikan oleh manusia dan penggunanya dengan cara atau sebagai pengatur cara kerja pada sebuah perangkat keras. Berarti ini dia software ini berada di antara brainware dan juga hardware. Tujuan dari perangkat lunak ini pun ada ya, yaitu ada banyak, cuma di sini saya mengambil 3, yaitu ada yang pertama kita dapat menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas, lalu kita dapat meminimalisir biaya seefisien mungkin, dan yang ketiga kita dapat menghasilkan perangkat lunak secara tepat dan pada waktu yang tepat. Software Development Life Cycle atau SDLC, yaitu siklus hidup pengembangan sistem pada rekayasa perangkat lunak. Di sini terdapat langkah-langkahnya, yaitu ada perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, dan perawatan. Nah, di sini ada beberapa, yaitu perencanaan, berarti sebelum kita melakukan proses pengembangan ini adanya dulu perencanaan. Lalu di sini ada analisis kebutuhan. Biasa analisis kebutuhan ini kita dapat mengumpulkan kebutuhan informasi terkait dengan sistem yang akan dibangun. Lalu desain ini kita membuat model atau desain kerjanya seperti apa. Lalu ada implementasi itu penerapan kita seperti apa, dan testing yaitu uji coba terhadap sistem yang telah kita buat, dan perawatan yaitu maintenance atau pemeliharaan selanjutnya atau yang berkala. Metode waterfall ini seperti berurutan ya, seperti anak tangga, prosesnya seperti dari atas sampai ke bawah. Dia melewati beberapa bagian-bagian, ada perencanaan, pemodelan, implementasi, dan atau penerapan, dan uji sistem. Nah, di fase-fase ini yaitu ada requirement.
Baik, kita masuk ke dalam metode waterfall tadi ya. Di sini ada recruitment, design, automation, implementation, verification, dan maintenance. Recruitment ini lebih ke analisa kebutuhan, dan desain ini ke view atau tampilan desain. Lalu ada implementation, yaitu implementasi sistem tersebut. Lalu ada verification, yaitu integrasi atau uji sistem, dan yang terakhir ada maintenance. Oke, selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language yang biasa disebut model language ya, atau diagram-diagram UML itu seperti apa. Lalu di sini ada bagian-bagian diagram UML, yaitu ada use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram. Use case diagram ini gambaran tentang rancangan sebuah sistem. Biasanya terdapat aktor dan sistem yang saling berinteraksi atau berhubungan. Lalu di situ ada class diagram, yaitu gambaran dari sebuah database. Di dalamnya itu ada terdiri dari tabel, file, type, karakter, dan relasi. Lalu ada activity diagram. Di sini merupakan gambaran tentang kegiatan yang akan dirancang. Sequence diagram yaitu gambaran struktur antara sejumlah objek. Masuk kita ke sistem inventory. Inventory sendiri yaitu jumlah persediaan barang atau stok barang yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu apa saja sih manfaat dari inventory itu? Yaitu yang pertama, untuk mengawasi stok barang. Lalu untuk memperhatikan stok barang di bagian pemasaran. Dan yang ketiga adalah kontrol penuh terhadap stok barang tersebut. Kita masuk ke sistem inventory. Sistem inventory ini lebih kepada manajemen inventory tersebut atau pengaturan sebuah data yang ada di dalam sistem dan diimplementasikan dan juga dirancang sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu apa saja manfaat sistem inventory? Yaitu untuk pengawasan persediaan barang, efisiensi kerja yang maksimal, biaya lebih hemat, dan juga peningkatan terhadap ruang pemasaran. Website atau World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW, yaitu merupakan sistem informasi yang terkoneksi dengan internet, di mana kita bisa menemukannya dengan akses melalui web browser atau internet explorer, itu juga bisa. Lalu yaitu ada database. Database di sini yang merupakan kumpulan dari data yang tersimpan di dalam sebuah komputer dan diolah menggunakan perangkat lunak atau software sendiri. Lalu di sini di bab 3 ada metodologi penelitian yang dimana terdiri dari kerangka kerja, lalu ada gambaran perusahaan. Di kerangka kerja sendiri yaitu merupakan bagan atau tahapan awal ketika kita ingin melakukan sebuah perancangan. Jadi diadakannya kerangka kerja ini agar lebih terarah atau efisien aja. Di sini ada gambaran atau bagan dari kerangka kerja, yaitu ada rumusan masalah. Lalu mempelajari literatur, kita bisa dapat menemukannya di jurnal-jurnal peneliti terdahulu atau juga bisa di buku-buku referensi. Lalu ada pengumpulan datanya juga hampir sama, bisa melalui referensi buku atau dari data-data yang ada seperti laporan. Lalu ada perancangan sistemnya, lalu ada testing dan implementasi sistem, dan yang terakhir ada pembuatan laporan. Di sini gambaran umum perusahaan. Jadi sejarah MY ini yaitu perusahaan mainan yang berdiri cukup lama ya di bidang retail, yaitu kurang lebih sekitar 25 tahun. Dia berlokasinya di Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Gandaria. Lalu visinya di sini yaitu untuk menjadikan perusahaan mainan itu dapat diterima di kalangan masyarakat, dan setiap anak mempunyai rasa kebebasan untuk berinovasi, dan media ini digunakan sebagai media edukasi dan juga untuk media pembelajaran. Lalu untuk misinya sendiri yaitu menyediakan aneka jenis mainan yang terbaik dilengkapi dengan pembelajaran edukasi, lalu memberikan nilai pelayanan terbaik terkait informasi produk. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan orang tua dan pemakai sebagai destinasi produk mainan pilihan anak. Di sini ada struktur organisasi dan fungsi operasionalnya, yaitu ada pemimpin perusahaan, manajer, asisten manajer, bagian pemasaran atau MD, lalu ada chief counter atau CK, dan salesman. Nah, dari antara semua ini mereka saling berkaitan dan berkesinambungan ya. Di sini dari tingkatan struktur dari atas
menengah hingga yang ke bawah. Nah, untuk mencapai keberhasilannya ini harus sama-sama saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk progres di bab keempat, di sini saya udah melanjutkan mengenai perancangan sistem dan analisanya, yaitu analisis sistem yang sedang berjalan dan juga perancangan diagram UML-nya yang terdiri dari use case diagram, lalu ada activity diagram, sequence diagram, dan juga class diagram. Terima kasih, sekian presentasi seminar proposal saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan selamat malam.